wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Febrian dengan NIM 2216201. Di sini saya akan menjelaskan tentang tataran fonologi. Fonologi. Kata fonologi secara etimologi berasal dari kata fon dan logi. Fon artinya bunyi dan logi artinya ilmu. Fonologi. Jadi, fonologi adalah ilmu mempelajari bunyi bahasa. Fonologi terbagi atas fonetik. Pengertian fonetik. Fonetik berasal dari bahasa Inggris fonetik yang berarti ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Fonetik tidak hanya mempelajari bunyi bahasa Indonesia, akan tetapi fonetik mempelajari seluruh bunyi bahasa yang ada di dunia. Berdasarkan proses terjadinya bunyi, fonetik dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yang kedua, fonetik akustik, dan yang ketiga, fonetik auditoris. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Cabang adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Fonetik artikulatoris termasuk dalam bidang ilmu bahasa karena terkait dengan bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dan alat ucap yang berperan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis dan fonologi alam. Maksud saya fenomena alam. Dalam fonetik akustik, bunyi-bunyi bahasa dikaji dari segi frekuensi, getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Dengan demikian, ilmu fonetik akustik merupakan cabang ilmu interdisipliner atau bidang terapan antara ilmu bahasa dengan ilmu alam atau fisika. Yang ketiga ada fonetik auditoris. Adalah cabang fonetik yang mengkhususkan objek kajiannya pada cara bunyi bahasa sampai ke telinga seseorang. Bagaimana cara udara menyampaikan bunyi tersebut dari sumber bunyi sampai ke telinga manusia. Fonetik auditoris juga merupakan bidang terapan antara ilmu bahasa, fisika, dan kedokteran. B. Proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa terbagi atas beberapa. Yang pertama, alat ucap. Dalam fonetik artikulatoris, yang pertama harus dibicarakan adalah alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sebenarnya, alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa mempunyai fungsi utama yang bersifat biologis. Menurut Kencono, 1997.222, ada 3 kelompok tubuh manusia yang berfungsi menghasilkan bunyi bahasa, yaitu yang pertama kelompok tubuh yang terletak di bagian rongga tubuh, maksud saya rongga badan, dan yang kedua kelompok tubuh yang terletak di tenggorokan, dan yang ketiga kelompok tubuh yang terletak di kepala. Kelompok tubuh yang terletak di rongga badan disebut dengan sistem pernafasan. Kelompok tubuh yang terletak di tenggorokan disebut dengan sistem pembunyian. Dan kelompok tubuh yang terletak di bagian kepala disebut dengan sistem pengucapan. Proses terjadinya bunyi bahasa yang kedua ada aliran udara. Aliran udara adalah fondasi dari segala macam bunyi. Udara yang dihasilkan oleh suatu mekanisme aliran udara. Menurut Kencono 1997.223, mekanisme aliran udara tersebut ada 3 macam, yaitu yang pertama mekanisme aliran udara paru-paru, yang kedua mekanisme aliran udara glotal, dan yang ketiga mekanisme aliran langit-langit lunak. C. Klasifikasi bunyi bahasa. Klasifikasi bunyi bahasa, yang pertama ada konsonan. Konsonan terbentuk bila aliran udara dari paru-paru yang mengalir keluar mendapat hambatan, rintangan, atau gangguan pada salah satu titik pertemuan 2 buah alat ucap. Dengan kata lain, konsonan terbentuk berdasarkan yang pertama, cara udara keluar dari paru-paru dan tempat terjadinya mengalami hambatan, rintangan, atau gangguan. Tempat udara yang mengalami hambatan itu disebut titik artikulasi, yang merupakan titik pertemuan 2 buah alat ucap.
Klasifikasi bunyi bahasa yang kedua ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa adanya hambatan, gangguan, rintangan terhadap udara yang mengalir keluar dari paru-paru. Menurut Concono 1997.228, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa penyempitan di atas glotis. Dalam pembentukan bunyi bahasa yang berupa vokal, tidak dikenal artikulasi, karena vokal dihasilkan dengan penyempitan di atas glotis. Pita suara menjadi bergetar, posisi pita suara tertutup tetapi tidak rapat. Dengan demikian, vokal tergolong bunyi bersuara. Dalam bahasa Indonesia, selain konsonan dan vokal, dikenal istilah diftong. Diftong adalah dua buah vokal yang mendapat satu hambatan nafas sewaktu mengucapkannya. Diftong berbeda dengan deretan vokal. Setiap vokal pada deret vokal mendapat hembusan nafas yang sama atau hampir sama saat dilafalkan. Diftong bukanlah sekedar deretan vokal, melainkan deretan vokal yang hanya mendapat satu hembusan nafas sewaktu diucapkan. Di samping itu, diftong dapat dibedakan dari cara pengucapannya. Fonemik adalah bidang ilmu bahasa yang khusus mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang disignifikan. Bunyi bahasa yang disignifikan adalah semua bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Berbeda halnya dengan fonetik yang mempelajari semua bunyi bahasa secara umum. Fonemik mengamati bunyi bahasa tertentu atau bunyi bahasa dari suatu bahasa tertentu secara fungsional. Menurut Fehr 1997, maksud saya 1996.267 menyatakan fonemik adalah ilmu tentang bunyi yang fungsional. Bunyi fungsional disebut dengan fonem. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek kajian fonemik adalah fonem. B. Fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan arti atau makna. Menurut Maksan 1994.239, fonem adalah semua bunyi yang terdapat pada suatu bahasa yang dapat membedakan arti. Menurut Hussein dan Sudaryat 1997.281, fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat distinktif atau suatu unit bahasa yang disignifikan. C. Pengenalan fonem. Untuk mengenal apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, yang pertama, cari sebuah satuan bahasa. Satuan bahasa itu lazimnya berupa kata yang mengandung bunyi tersebut. Yang kedua, bandingkan dengan satuan bahasa yang mirip. Dengan kata lain, cari pasangan minimalnya. Jika satuan bahasa yang dibandingkan itu berbeda maknanya, berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem. D. Jenis fonem. Fonem dibedakan atas dua jenis, yaitu fonem primer dan fonem sekunder. Yang pertama, fonem primer. Fonem primer adalah fonem-fonem yang terdiri atas bunyi-bunyi bahasa. Fonem primer disebut juga fonem segmental. Fonem segmental adalah fonem-fonem yang berupa bunyi yang diperoleh sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujarannya. Contoh fonem segmental adalah bunyi vokal dan konsonan. Yang kedua ada fonem sekunder. Fonem sekunder adalah hal-hal lain yang juga dapat membedakan arti. Fonem sekunder disebut juga dengan fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Menurut Chair 2012.229, fonem sekunder adalah tekanan intonasi, jeda, dan junter atau transisi bunyi dalam bunyi dengan bunyi. E. Alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak membedakan arti. Dapat dikatakan bahwa alofon dari suatu fonem hanyalah merupakan variasi bunyi yang tidak ada pengaruhnya terhadap makna arti dari bunyi bahasa tersebut. F. Distribusi fonem.
Distribusi fonem adalah suatu bahasa tidak sama dengan bahasa lain. Sebuah fonem dapat menempati posisi awal, tengah, dan akhir pada sebuah kata. Namun, dapat pula terjadi bahwa fonem-fonem tertentu hanya dapat menempati posisi tertentu. Misalnya, tidak dapat menempati posisi akhir atau mungkin pada posisi tengah saja. G. Fonotaktik. Fonotaktik adalah aturan pengurutan fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar dalam bahasa. Satuan fonologis yang dimaksud adalah suku kata atau silabel. Silabel adalah satuan runtutan bunyi yang ditandai oleh satuan bunyi yang paling nyaring. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.